Laporta, bertumbuh dalam iman, bertekun dengan firman Tuhan. Radio Laporta, pintu terbuka bagimu untuk pertumbuhan pengetahuan dan kebijaksanaan tentang Allah. Bacaan dan Renungan Sabda Tuhan hari Senin, Pekan Prapaskah ketiga, 21 Maret 2022. Dibawakan oleh Gregorius Hendro Tanuhito dan Henrikus Wawan Kurniawan dari Sekolah Saint Peter di Paroki Kelapa Gading, Uskupan Agung Jakarta. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel, yang bunyinya, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu
menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampainya di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini ialah penyembuhan kusta raga dan jiwa. Santo Efraim dari Syria yang hidup pada abad ke-4 Masehi menulis begini tentang sembuhnya Naaman, tentara Syria, karena karunia Allah melalui Nabi Elisa. Karena itu Naaman diutus ke sungai Yordan dengan tujuan penyembuhannya, karena air itu dapat memulihkan manusia. Sesungguhnya dosa merupakan kusta pada jiwa yang tidak dapat diinderai, tetapi intelijensi dapat membuktikannya. Kodrat manusia harus dibebaskan dari penyakit ini oleh kuasa Kristus yang tersembunyi di dalam pembaptisan. Penting sekali bagi Naaman supaya sembuh dari 2 penyakit, tubuh dan jiwanya. Ini tepat sekali untuk mewakili suatu rahmat pemurnian dan pengudusan segala bangsa dalam permandian yang terus berlangsung, yang permulaannya di sungai Yordan, ibu dan pemula baptisan. Naaman seorang dari luar lingkup Yahudi yang beriman dan tentu dianggap kafir, namun ia tanpa halangan yakin bahwa ada kuasa Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan atas sakit kustanya itu. Itu ia peroleh informasinya dari hamba Israel yang bekerja padanya. Orang-orang dalam kategori ini cepat terbuka dan menanggapi pesan berharga soal keyakinan iman, karena mereka pada prinsipnya memerlukan Tuhan. Naaman mewakili banyak orang saat ini yang jauh dari Tuhan, yang belum mengenalnya. Mereka ingin masuk ke dalam iman kepada Tuhan melalui suatu proses penyembuhan jiwa dan raga mereka. Raga memiliki kekurangan, bahkan sakit, karena berada jauh dan terlepas dari kedekatan dan terjangkau oleh suatu hidup dalam persekutuan iman. Jiwa mereka terlebih-lebih belum memiliki pokok untuk memberikan kebenaran mutlak tentang kehidupan dan menggantungkan harapan untuk keselamatan sesudah kematian. Proses ini tersedia di dalam jalan Yesus Kristus melalui pembaptisan. Setelah Naaman, sudah begitu banyak orang di luar Yahudi yang menerima pembaptisan dan menjadi anggota gereja sampai saat ini. Tindakan Naaman tersebut berlawanan dengan orang-orang di sekeliling Yesus, bahkan dari tempat asalnya yang sesaman dengan Naaman. Mereka sudah kuat dengan keyakinan sendiri, apalagi Yesus dianggapnya tidak lebih tidak kurang sebagai seorang yang sama dengan mereka. Mereka tahu betul kesederhanaan keluarga biologis Yesus. Maka menjadi tidak mungkin bagi mereka untuk percaya kalau ia memiliki kemampuan yang melebihi mereka. Tuhan Yesus ingin supaya kita sebagai pengikutnya yang pertama dan penuh tanggung jawab menerima dia. Dengan menerima dan memiliki dia, di mana dan kapanpun keberadaan kita, dalam berbuat baik dan menciptakan pembaruan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Maha Kuasa, kuatkanlah iman kami untuk dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang benar. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sampai waktu kami mati.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Radio Laporta, pintu terbuka bagimu.